Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang malaikat-malaikat Allah. Ada yang sudah tahu malaikat-malaikat Allah itu apa? Dan jumlahnya ada berapa? Malaikat berasal dari kata malak yang artinya kekuatan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat ini diberikan akal, namun hanya digunakan untuk patuh dan taat kepada Allah. Malaikat tidak diberikan nafsu, sehingga berbeda dengan manusia. Malaikat tidak memiliki kehendak selain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun malaikat gaib, namun mengimani malaikat adalah kewajiban semua umat muslim. Bahkan, iman kepada malaikat ini adalah salah satu pilar dalam rukun iman. Dengan demikian, mengingkari malaikat sama saja mengingkari Allah dan kitabnya. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau dengan panca indera, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Ada pengecualian terhadap kisah Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dengan penampakan wajah aslinya. Penampakan yang ditunjukkan pada Nabi Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi'raj. Sifat-sifat malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua, taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mempunyai sifat nafsu. Yang keempat, tidak berbuat dosa atau mengingkari Allah. Yang kelima, tidak berjenis kelamin. Yang keenam, tidak makan dan minum. Yang ketujuh, tidak mati sampai hari kiamat. Dan yang kedelapan, gaib, yaitu tidak tampak oleh panca indera manusia. Hikmah iman kepada malaikat yaitu: yang pertama, tidak berlaku sombong. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suka mendoakan kebaikan dan memberi ampunan untuk orang lain. Yang keempat, menghindari keinginan untuk berbuat dosa. B. Nama-nama malaikat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga Ar-Ruh Al-Amin dan Ar-Ruh Al-Qudus. Jibril merupakan pemimpin para malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezekinya ke bumi melalui malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah mengantarkan rezeki kepada semua makhluk Allah di alam semesta ini.
termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas sebagai peniup trompet sangkakala. Sebagai penanda tibanya hari kiamat, malaikat Israfil meniup trompet sebanyak 2 kali. Tiupan pertama untuk seluruh alam beserta isinya, dan tiupan kedua untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Yang keempat, malaikat Israel. Allah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyai dan memeriksa orang yang meninggal di alam kubur. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut dapat dijawab dengan lancar. Akan tetapi, bagi orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dapat menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, sehingga akan mendapat siksa kubur. Yang keenam, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib ada di sebelah kanan manusia dan bertugas mencatat amal baik manusia. Sedangkan malaikat Atid berada di sebelah kiri manusia untuk mencatat amal buruk manusia. Semua amal baik dan buruk manusia akan dicatat oleh kedua malaikat tersebut dengan teliti. Di akhirat, Allah akan mengumpulkan manusia untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. 7. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan malaikat Ridwan berwujud indah dan lemah lembut. Surga adalah tempat di akhirat yang berisi bermacam-macam kenikmatan. Surga disediakan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah dan bertugas menjaga pintu neraka. Ia digambarkan berwujud seram, bengis, dan kasar terhadap penghuni neraka. Neraka adalah tempat berisi api menyala yang disediakan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ada di halaman 21 bagian Ayo Mencari Tahu. Tulis 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya di bukumu. Sekian penjelasan Miss untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.